Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 3 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Learning Journal Agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN. Sebelum saya menjelaskan mengenai manajemen ASN, saya ingin membagikan pengalaman pembelajaran asinkronus maupun sinkronus saya, di mana dalam pembelajaran asinkronus kita melakukan pembelajaran secara mandiri, yaitu dengan mempelajari modul-modul yang ada di MOOC, seperti halnya kita mempelajari modul mengenai manajemen ASN. Dalam asinkronus, kita dilatih untuk mengatur waktu dan dilatih untuk lebih mandiri dalam belajar. Adapun dalam pembelajaran sinkronus, kita melakukan pembelajaran melalui virtual Zoom meeting, di mana kita belajar secara langsung dengan pemateri, dan kita dapat berinteraksi langsung dengan pemateri melalui diskusi dan tanya jawab mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari interferensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu fungsi ASN. Acuan utama mengenai fungsi ASN yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ada 3 fungsi ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayanan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, jenis pegawai ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Maka dari itu, manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Yang pertama yaitu manajemen PNS, meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian atau tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan, pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Yang kedua, manajemen P3K, meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, serta perlindungan. Perbedaan hak ASN. Yang pertama PNS, yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Adapun P3K yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Jadi, letak perbedaannya yaitu di mana PNS memiliki jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3K tidak memiliki. Adapun selanjutnya yaitu mengenai kewajiban pegawai ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas sikap dan keteladanan dalam perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep sistem merit dan pengelolaan ASN. Konsep merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi kompetensi kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan.
Selanjutnya, sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan semua ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya atau kompetensi dan kinerja. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam atau untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Objektivitas dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan SDM mulai dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Dan yang terakhir yaitu mengenai asas manajemen ASN yang terdiri dari kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, non-diskriminasi, pemersatu dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Jadi, itulah tadi Learning Journal Agenda 3 Manajemen ASN. Semoga kita bisa menerapkan fungsi kewajiban sistem merit serta manajemen ASN dengan baik untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari interferensi politik, serta bersih dari praktek KKN, dan unggul selaras dengan perkembangan zaman. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.